Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Usman, kelas 3G PGSD dengan NIM 151411666. Di sini saya akan membahas sedikit sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Langsung saja pada pembahasannya. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2022 sekarang, setidaknya negara kita memiliki 11 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, hingga sekarang ini tahun 2022. Baik, yang pertama, Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Sebagai warga negara Indonesia, kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seseorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenali istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Keenam yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau yang disebut SAL. Ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil.
Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Ke-8 yaitu kurikulum tahun 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Yang ke-9 yaitu kurikulum tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Sekian itulah pembahasan singkat mengenai sejarah perkembangan kurikulum nasional Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.